Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Sari, NPM 1811070320. Di sini saya akan membacakan hasil resume saya, yaitu tentang statistika. Pengertian penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Penelitian merupakan cara ilmiah adalah penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh dalam penelitian memiliki kriteria tertentu yaitu valid, reliable, dan objektif. Tujuan penelitian secara umum bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Statistik diartikan sebagai alat pengolah data angka. Statistika cabang ilmu yang mengamati dan atau mengembangkan cara-cara mengelola data angka. Macam-macam statistik: deskriptif, inferensial, parametrik, dan non-parametrik. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang atau mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisasian, bahan keterangan wujud angka. Penelitian pendidikan adalah proses sistematik untuk memperoleh pengetahuan dan memecahkan masalah. Pendidikan melalui metode ilmiah, baik pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Yang selanjutnya, distribusi frekuensi. Definisi adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah atau yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapih tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Kelebihannya yaitu dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh. Kekurangannya, rincian atau informasi awal menjadi hilang. Interval kelas adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari suatu kelas, tetapi bukan selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Tepi bawah kelas diperoleh dengan mengurangkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas bawah kelas, sementara tepi atas kelas diperoleh dengan menambahkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas atas kelas. Yang selanjutnya, data statistik. Definisi data adalah himpunan nilai atau variate atau datum atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih objek pengamatan variabel nilai. Data kualitatif adalah diperoleh dari hasil pengamatan. Kalau data kuantitatif itu diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Jenis data ukuran pemusatan terdiri dari dua bagian, yaitu data tunggal dan data kelompok. Rata-rata mean dan data berkelompok digunakan untuk menghitung nilai ukuran-ukuran pemusatan untuk data dengan jumlah yang banyak. Agar lebih cepat, proses perhitungan dibantu dengan membuat terlebih dahulu tabel distribusi frekuensi. Selain menggunakan nilai tengah, rata-rata hitung data sudah dikelompokkan dapat dicari dengan menggunakan rata-rata sementara, yaitu dengan mengambil XI dengan frekuensi terbanyak dan memberikan tanda Q yang dinyatakan dengan rumus. Keterangan XO sama dengan rata-rata sementara, P panjang kelas, N dan banyaknya kelas. Hipotesis. Menyusun hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Bagaimana membuat hipotesis? Proses membuat hipotesis dapat diturunkan dari teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi diperlukan teori untuk dapat membuat hipotesis. Fungsi hipotesis yaitu kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis dibentuk untuk menemukan kemungkinan atau untuk menguji kebenaran suatu teori.
Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi, sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya, dan pada akhirnya muncullah teori baru. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan hipotesis harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Maksudnya, dalam merumuskan hipotesis, seseorang peneliti harus setidak-tidaknya mempunyai dua variabel yang akan dikaji. Kedua variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel tergantung. Jika variabel lebih dari dua, maka biasanya satu variabel tergantung, dua variabel bebas. Harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Artinya, rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada suatu makna, tidak boleh menimbulkan penafsiran lebih dari satu makna. Jika hipotesis dirumuskan secara umum, maka hipotesis tersebut tidak dapat diuji secara empiris. Harus dapat diuji secara empiris, maksudnya ia memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapatkan secara empiris. Sebaiknya hipotesis jangan mencerminkan unsur-unsur moral, nilai-nilai, dan sikap. Jenis-jenis hipotesis menurut tingkat abstraksinya. Hipotesis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan dalam dunia empiris. Hipotesis jenis ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang kebenarannya diakui oleh banyak orang umumnya. Hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. Pada kenyataannya, dunia ini sangat kompleks. Maka untuk mempelajari kompleksitasan dunia tersebut, kita memerlukan bantuan filsafat, metode, tipe-tipe yang ada. Lalu selanjutnya hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Hipotesis ini merumuskan hubungan antara dua atau lebih variabel-variabel yang diteliti. Menurut bentuknya, hipotesis dibagi menjadi tiga: hipotesis penelitian atau kerja. Hipotesis penelitian merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang akan sedang dikaji. Lalu yang kedua, hipotesis operasional. Hipotesis operasional merupakan hipotesis yang banyak bersifat objektif. Lalu hipotesis statistik. Hipotesis statistik merupakan jenis hipotesis yang merumuskan dalam bentuk notasi statistik. Uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, misalnya kuesioner adalah sasaran tembak seperti gambar yang ada di atas. Anggap bahwa pusat sasaran tembak itu adalah target dari apa yang kita ukur. Jawaban tipe responden yang ditanya menggunakan kuesioner adalah menembak pada sasarannya. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Lalu hasil peneliti reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang valid, alat ukur yang digunakan adalah untuk mendapatkan data mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas instrumen. Pada setiap instrumen, baik tes maupun non-tes, terdapat butir-butir item pertanyaan dan pernyataan. Untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan dengan ahli selanjutnya, diuji cobakan dan dianalisis dengan analisis item atau uji beda. Macam-macam validitas. Yang pertama, validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis, berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan penalaran. Lalu validitas empiris. Setelah validitas empiris, memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Sekian
resumen dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.